Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Luksendia Damarta Kinayo, absen 17 kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang materi kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama saya akan jelaskan kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Letaknya di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, dekat kota Tenggarong. Nah, wilayah kerajaan Kutai itu terdiri dari hutan, dataran rendah, sungai, dan wilayah pesisir. Nah, kerajaan ini berdiri pada abad keempat. Mata pencaharian masyarakatnya yaitu beternak sapi, bertani, dan masyarakatnya itu melakukan perdagangan karena letak kerajaan Kutai sangat strategis. Penemuan 7 yupa atau bisa disebut juga Tugu Batu dan Tugu Peringatan. Nah, penemuan 7 yupa ini ditemukan pada tahun 1879 dan 1940. Jadi di tahun 1879 ini ditemukan 4 buah prasasti atau prasasti Mula Warman di daerah Muara Kaman. Nah, untuk tahun 1940 ditemukannya 3 prasasti tertulis yang bertuliskan tentang aksara Palawa dan Sanskerta. Penemuan yupa ini ada yang berisikan tentang kelanjutan zaman Megalitikum. Jadi Megalitikum ini adalah masa di mana belum masuknya agama Hindu di Indonesia. Dan tulisannya itu masih berupa menhir dan punden berunda. Yupa ini menandai berakhirnya zaman praaksara, kerajaan yang mulai mengenal tulisan. Nah, nama Kutai sendiri itu berasal dari para ahli yang berdasarkan tempat ditemukannya yupa tersebut. Urutan raja-raja yang telah memimpin kerajaan Kutai, yaitu yang pertama adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga ini adalah raja pertama, lalu diteruskan oleh anaknya yaitu Aswawarman. Nah, Aswawarman ini disebut orang pendiri dinasti Kutai. Lalu yang ketiga adalah anak dari Aswawarman, yaitu Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini terkenal dengan memiliki sifat sangat dermawan. Nah, di masyarakat Kutai itu mempunyai golongan tertentu yang disebut kaum Brahmana. Nah, kaum Brahmana itu adalah kaum yang menguasai bahasa dan huruf, bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Dan juga kaum Brahmana ini memiliki dampak yang besar bagi kepercayaan agama Hindu yang disebut Pratyastoma, pencucian diri sebelum masuk di agama Hindu. Di dalam masyarakat Kutai, dalam tatanannya memiliki golongan yang disebut Brahmana. Lah, golongan Brahmana ini adalah golongan yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Dan juga golongan Brahmana memiliki dampak yang begitu besar pada kepercayaan agama Hindu yang disebut Pratyastoma. Pratyastoma itu pencucian diri sebelum masuk di agama Hindu. Bukti Raja Mulawarman sangat dermawan yaitu dari isi yupa yang ditemukan. Dari isi yupa ini bertuliskan bahwa Raja Mulawarman pernah
menyedekahkan atau menyumbang 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Nah, masyarakat kerajaan Kutai menganut agama Hindu dibuktikan dari isi yupa yang bertuliskan Waprakeswara. Waprakeswara itu adalah tempat pemujaan Dewa Siwa. Selain itu ada upacara Asmaweda, pelepasan kuda untuk menentukan batas luas wilayah suatu kerajaan. Keruntuhan kerajaan Kutai itu terjadi karena adanya perang saudara antara Maharaja Dharma Setia dengan Pangeran Anumpanji Mendapa. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu berlokasi pada Jenggala dan Panjalu. Untuk Jenggala sendiri yaitu Malang dan Delta Sungai Berantas. Untuk Panjalu itu adalah Kediri dan Madiun. Mengapa terjadi dua lokasi? Itu karena Kerajaan Kediri ini kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan. Jadi Raja Erlangga memberikan perintah untuk membagi wilayah menjadi Jenggala dan Kediri untuk kedua putranya. Tetapi kedua putra tersebut menolak atas pembagian wilayah tersebut. Lalu terjadilah perang saudara. Nah, perang saudara antara kedua putra Erlangga ini ditulis dalam kitab Bharatayuddha tahun 1157 Masehi, ditulis oleh Empu Sedah dan Panuluh. Lalu perang saudara ini terjadinya itu pas akhir masa pemerintahan Raja Erlangga. Jadi kedua putra itu yang dari Kediri adalah Samarawijaya, yang Jenggala adalah Mapanji Garasakan. Prasasti. Nah, dalam prasasti Hantang dan Ngantang tahun 1135 Masehi, jadi prasasti tersebut itu bertuliskan bahwa kerajaan Kediri berhasil atas Jenggala dan menjadi kerajaan satu-satunya yang berdiri di Jawa Timur. Jadi raja pertama kerajaan Kediri adalah Raja Sri Samarawijaya. Ia adalah raja pertama, putra dari Raja Erlangga. Selanjutnya adalah Raja Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya. Nah, ramalannya ini dikumpulkan menjadi satu, menjadi buku yang berjudul Jangka Jayabaya. Di masa kepemimpinan Jayabaya itu adalah masa di mana kejayaan kerajaan Kediri. Setelah Jayabaya berganti menjadi Raja Kameswara. Kameswara ini pada tahun 1182 Masehi. Ia ini terkenal dengan karya sastra Jawanya yang berkembang pesat. Raja Kameswara menikah dengan putri dari Jenggala, yaitu Putri Candrakirana. Dalam pernikahan tersebut ditulis di dalam buku Kakawin Samaradahana. Nah, selain ditulis pernikahan mereka, ditulis juga bahwa Raja Kameswara ini adalah titisan dewa Kamajaya, dewa cinta yang tampan. Pada 1185 Masehi, raja diganti menjadi Raja Kertajaya. Nah, di masa Kertajaya inilah masa di mana banyak sekali ketidakstabilan dan perselisihan. Perselisihan yang terjadi itu antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Jadi keinginan Raja Kertajaya ini ingin disembah oleh pendeta agama Hindu dan Buddha, tetapi ditolak oleh kaum Brahmana. Akhirnya Kertajaya murka dan kaum Brahmana ini meminta bantuan kepada Ken Arok. Nah, Ken Arok itu adalah Akuwu Bupati Tumapel di wilayah bawahan Kediri. Nah, setelah mendapat dukungan dari Brahmana dan Brahmana sendiri mendapatkan bantuan dari Ken Arok, maka Ken Arok mulai menyatakan bahwa Tumapel itu adalah kerajaan yang merdeka atau wilayah merdeka. Lalu Ken Arok diangkat menjadi raja. Nah, timbullah amarah Kertajaya. Lalu
Raja Kertajaya ini menyatakan bahwa Kerajaan Kediri dan Tumapel akan berperang. Nah, timbullah amarah Raja Kertajaya ini, dan raja tersebut menyatakan bahwa Kerajaan Kediri dan Kerajaan Tumapel akan menyatakan perang pada tahun 1222 Masehi. Dan perang pun akhirnya terjadi, tetapi ternyata Kerajaan Kediri ini kalah dan Kertajaya tewas dalam perang. Situasi sangat berbanding terbalik, yang awalnya Kediri itu di atas segalanya, di atas Tumapel, dan sekarang berbanding terbalik menjadi Tumapel di atas Kediri. Jadi Tumapel ini berganti nama menjadi Kerajaan Singosari. Dalam naskah Negara Kertagama dijelaskan bahwa putra Kertajaya atau Jayasaba itu diangkat menjadi Bupati Kediri, lalu berlanjut tahun 1258 Masehi lanjut ke anaknya Jayasaba, yaitu Sastrajaya. Nah, untuk tahun 1271 Masehi berlanjut ke anaknya Sastrajaya, yaitu Jayakatwang. Nah, 1292 Masehi, Jayakatwang itu memberontak dan membunuh raja Kerajaan Singosari yang pada saat itu dirajai oleh Kartanegara. Nah, dan kembalilah Kerajaan Kediri. Tetapi mungkin karena pembalasan dendam akhirnya tidak berlangsung lama, karena menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya berhasil meruntuhkan kerajaan Kediri kembali dan mengembalikan kejayaan Kerajaan Singosari.